Taliban kembali berkuasa setelah tersingkir selama 20 tahun. Taliban berhasil mengambil alih istana kepresidenan Afghanistan di Kabul. Sementara Presiden Afghanistan Ashraf Ghani meninggalkan Kabul, ibu kota Afghanistan, pada hari Minggu 15 Agustus 2021 waktu setempat saat Taliban memasuki kota tersebut. Sejarah kelompok Taliban didirikan karena gejolak politik saat Soviet meninggalkan Afghanistan pada tahun 1989. Dulu, kelompok fundamentalis Islam itu besar berkat pendanaan Amerika Serikat, tapi sekarang pertempuran terjadi antara Taliban dan Amerika. Video ini tidak bermaksud mendukung salah satu pihak ataupun menjelaskan stigma yang beredar di masyarakat. Video ini hanya akan membahas sejarah lahirnya kelompok Taliban. Taliban erat kaitannya dengan peristiwa Perang Afghanistan tahun 1979 sampai 1989. Perang ini sebetulnya berakar pada abad ke-19. Pemicunya karena kerajaan Inggris dan Rusia melihat bahwa Afghanistan adalah wilayah penting yang akan melanggengkan kekuatan kedua negara itu. Sejak itu, Afghanistan menjadi lapangan tempur yang dikenal sebagai Great Game, yakni persaingan antara Inggris dan Soviet untuk menguasai Asia Selatan hingga Teluk Persia. Inggris dan Rusia berperang 3 kali, dan Inggris pun menang atas Afghanistan. Tapi secara emosional, Afghanistan cenderung ke arah Soviet. Bahkan saat revolusi Bolshevik di Soviet pecah, Afghanistan menjadi negara pertama yang mengakui pemerintahan Lenin. Sebaliknya, Soviet menjadi pelindung utama Afghanistan. Pada tahun 1977, meskipun Moskow adalah pelindung utama Afghanistan, upaya Sadar Muhammad Daud Khan, Presiden Afghanistan, untuk mencari dukungan asing lainnya menyebabkan memburuknya hubungan antara kedua negara itu. Puncaknya adalah perdebatan sengit antara Daud dan Leonid di Kremlin. Perbedaan visi membuat Soviet marah dan ingin mengambil alih Afghanistan sepenuhnya. Puncaknya, Soviet mengirim tentara ke-40 yang mereka gunakan dalam Perang Dunia II untuk menyerang Afghanistan pada tahun 1979. Setelah itu, Soviet mendirikan pemerintahan boneka di Afghanistan yang berhaluan komunis. Lalu terjadi perlawanan dari berbagai kelompok Muslim yang menamakan dirinya pasukan mujahidin. Narasi jihad membuat perlawanan para mujahidin semakin kuat, sebab isu perang tidak hanya dilihat sebagai perebutan teritorial, tetapi lebih bersifat personal, yakni perjuangan antara berbagai kelompok Islam melawan ateis. Oleh karena itu, banyak gerilyawan
mujahidin datang dari ribuan sukarelawan di seluruh dunia. Berkat dukungan finansial dan persenjataan dari Amerika Serikat, kelompok ini kemudian memaksa Soviet untuk menarik pasukannya pada tahun 1989. Mujahidin memperoleh senjata dari Amerika Serikat melalui perantara Pakistan. Mereka menolak tawaran Najibullah, presiden terakhir pemerintahan Afghanistan yang didukung Soviet, untuk berdamai dan berbagi kekuasaan, dan menolak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan manapun yang termasuk komunis. Kepergian Soviet tidak serta-merta membawa perdamaian ke Afghanistan. Perang saudara berlanjut dan yang terbesar adalah antara komandan Mujahidin pada 1992 di Kabul, ibu kota Afghanistan, dihantam ratusan roket setiap hari. Perang itu kemudian membuat Burhanuddin Rabbani dari etnis Tajik menjabat sebagai presiden sementara dari Juli hingga Desember pada tahun 1992. Ia kemudian diangkat sebagai presiden penuh pada Januari 1993. Terpilihnya Burhanuddin Rabbani menimbulkan kecemburuan. Mujahidin dari etnis Pashtun merasa kelompok mereka lebih cocok menjabat sebagai pemimpin Afghanistan. Kemudian Mujahidin dari etnis Pashtun membentuk kelompok fundamentalis Islam bernama Taliban pada September 1994. Mereka didominasi oleh kelompok santri dan etnis Pashtun yang menginginkan pemulihan keamanan dan perdamaian berdasarkan syariat Islam. Taliban berasal dari bentuk jamak dari bahasa Arab yaitu talib, yang berarti penuntut atau pencari ilmu. Identitas Pashtun yang baru sebagai Taliban memberikan Afghanistan kekuatan baru di mana rakyat kecil, Taliban adalah penyelamat. Mereka mendapat simpati karena Taliban tidak sering menjarah, memperkosa, dan menculik seperti Mujahidin. Simpati pun bertambah ketika Taliban menyelamatkan seorang anak dari penculik salah satu kelompok Mujahidin. Setelah merebut Kabul, Taliban mengambil alih pemerintahan pada September 1996. Pada masa pemerintahannya, Taliban melarang alkohol, bioskop, musik, internet, televisi, dan fotografi. Masuknya Amerika dan menginvasi Afghanistan erat kaitannya dengan tragedi serangan 11 September 2001 ketika sebuah pesawat American Airlines jenis Boeing 767 menabrak menara WTC di New York. Pesawat itu membawa 2.000 galon bahan bakar. Serangan pertama ini menyebabkan lantai 80-110 WTC terbakar dan orang-orang di dalamnya tewas. Kemudian, 18 menit setelah insiden pertama, sebuah pesawat United Airlines jenis Boeing 767 muncul dan menabrak menara selatan WTC. Ledakan besar terjadi di atas lantai 60 dan puing-puing bangunan berjatuhan, di mana hampir 3.000 orang tewas. Para petinggi negeri Paman Sam itu mengidentifikasi Al-Qaeda dan pemimpinnya Osama bin Laden sebagai dalang serangan tersebut. Osama bin Laden saat itu berada di Afghanistan dalam perlindungan Taliban yang berkuasa sejak tahun 1996. Taliban menolak menyerahkannya. Lalu invasi Amerika ke Afghanistan pada tahun 2003 terjadi yang dengan cepat menyingkirkan kelompok milisi tersebut. Amerika dan sekutunya pada tahun 2003
ke Afghanistan juga mengusung janji mendukung demokrasi dan menghilangkan ancaman teroris. Akan tetapi, itu bukan kekalahan Taliban. Mereka hanya mundur perlahan untuk menyusun ulang kekuatan. Tentara Amerika di Afghanistan dibantu NATO dan pemerintahan Afghanistan yang baru mengambil alih pada 2004. Tetapi serangan mematikan Taliban terus berlanjut sampai pada tahun 2021. Taliban kembali berkuasa setelah tersingkir selama 20 tahun. Taliban berhasil mengambil alih istana kepresidenan Afghanistan di Kabul. Sementara Presiden Afghanistan Ashraf Ghani meninggalkan Kabul, ibu kota Afghanistan, pada hari Minggu 15 Agustus 2021. Waktu setempat saat Taliban memasuki kota tersebut.